Mbak Bening? Bang Leon? Pagi. Mbak Bening kenapa? Kelihatannya seperti nggak nyaman dengan keberadaan saya di sini. Apalagi ada masalah. Karena kan biasanya Mbak Bening itu kan selalu ceria. Oh ya, ini saya ada satu pertanyaan buat Mbak Bening. Apa ya? Mbak Bening blokir nomor saya. Saya berhak untuk memblokir siapapun yang udah bikin saya nggak nyaman. Mbak Bening kira cuma Mbak Bening aja yang ingin ngerasa nyaman. Saya juga mau ngerasa nyaman. Saya juga korban, Mbak Bening. Adik saya itu dibunuh. Dan saya difitnah sama rival saya. Dengar Bang Leon, saya tahu ini nggak mudah buat Bang Leon. Tapi saya nggak ada hubungan apa-apa dengan dendam kamu. Aduh, Mbak Bening. Masih terlalu pagi untuk menyimpulkan kalau semuanya ini tentang dendam. Udah. Mbak Bening, nggak usah pikir saya bakal macam-macam di sini. Sini kan banyak CCTV. Gini Mbak Bening, gimana kalau kita bicara di suatu tempat? Bisa? Oke, tapi saya nggak mau sendiri. Nggak apa-apa. Halo Ning, kenapa? Halo Vin, lo cepetan kesini ya. Lo di mana? Di depan studio 2. Hah? Lo udah di sini, udah masuk? Iya udah, cepetan aja kesini. Ya sabar dong Ning, ini tuh kan siarannya juga masih setengah jam lagi. Gue mau bicara sama Bang Leon dan gue minta lo untuk temenin gue. Hah? Ngapain? Ngapain dia pagi-pagi udah gangguin lo? Lo jangan mau ya Ning. Iya, udah kita dengerin aja dulu penjelasannya. Kita tetap harus profesional. Lo kesini ya? Ya udah oke, tunggu gue kesana sekarang. Oke, gue tungguin. Makasih ya. Ya sama-sama. Mbak Bening, saya itu benar sama sekali nggak tahu kalau Mbak Bening adalah adik dari Bimo. Jadi Bimo itu adalah orang yang berselisih dengan adik saya Riko. Saya beneran sama sekali nggak tahu. Kalian juga pasti udah tahu kalau saya itu udah berubah. Saya ingin membawa organisasi saya untuk berbuat kebaikan terhadap masyarakat, untuk membantu sesama. Dan saya juga ingin menghapus premanisme dengan berkempen bersama dengan Arkamaya TV. Itu tujuan utama saya. Sama sekali nggak ada niat terselubung. Sama sekali nggak ada, sama sekali. Biarpun adik saya dibunuh, tapi saya sama sekali nggak dendam. Saya udah ikhlas. Oke, kalau untuk masalah Amanda, gini, ngapain saya capek-capek bangun image, lalu saya melakukan kriminalitas yang rendah seperti itu untuk apa? Nggak ada gunanya juga untuk saya. Tapi bukan nggak mungkin kalau usaha Bang Leon untuk rebranding itu cuma topeng. Nggak sia-sia saya kagum dengan Mbak Bening selama ini. Mbak Bening nggak langsung percaya dengan ucapan saya gitu aja. Mbak Bening punya sikap. Tapi begini ya logikanya. Ngapain seorang kriminal melakukan kriminalitas lalu menampakkan identitasnya? Buat apa? Kayaknya omongan Bang Leon ada benernya juga deh. Dia bener dijebak kayaknya. Mbak Bening, dari hati saya yang terdalam, saya ingin minta maaf sama Mbak Bening. Kalau saya udah bikin Mbak Bening gak nyaman sama saya. Tapi saya juga ingin minta tolong sama Mbak Bening untuk bisa pisahkan urusan pribadi dan urusan kerjaan.
Karena program ini sangat penting buat saya. Saya tetap akan profesional. Oke, makasih Pak Budi. Kalau dipikir-pikir ya Ning ya, emang bener juga sih omongannya Bang Leon. Dia tuh kan lagi genjar-genjarnya nyari followers. Ya mana mungkin dia problem? Lo nggak tahu sejauh apa permasalahan soal Riko ini, Vin. Apa Bang Leon bener-bener gak dendam sama dia dan Mas Bimo? Diajakin diskusi malah bengong. Iya, sorry, Vin. Lek, lu mau ngapain? Mau pindah gue. Lu sepanik itu ya sampai pindah? Hah? Emang si Egy bakal cepu? Ya bisa lah, gue. Bahkan gue sama lo gak percaya juga. Saya nyesel, Pak. Tolong lepasin saya. Kalau maafin itu gampang. Tapi kamu harus tetap bertanggung jawab atas perbuatan kamu. Ya, paling nggak, ya kamu akan ditahan dulu lah selama atau 2 tahun di sana. Enggak, saya nggak mau ditahan, Pak. Saya nggak mau ditahan. Untuk saat ini yang bisa menolong diri kamu cuma kamu. Dengan cara kooperatif. Kalau gitu ya silakan kamu tanya apa aja ke saya bakal jawab dengan jujur. Saya nggak bakal ngarang apa-apa. Saya nggak bakal nutupin apa-apa. Oke, saya tanya sama kamu, ya. Kalau emang benar kamu pacaran sama kakak saya, kasih saya bukti. Bukti apa? Ya namanya juga pacaran pasti kan ada foto ataupun ya mungkin chat komunikasi. Ya emang foto ada sih. Cuman ya itu di HP saya yang satunya lagi. Dan kalau soal foto yang dicetak kan udah kebakar angus di rumah saya. Jadi kamu nggak punya bukti? Atau ini semua karangan kamu? Saya nggak ada ngarang. Ini saya beneran berani sumpah. Oh ya, saya ingat atau enggak, nih ya, kamu tanya aja sama ibu kamu. Ibu kamu tahu kok saya pacaran sama kakak kamu? Ibu. Saya minta secepatnya kamu bisa kasih bukti ke saya, ya. Karena malam ini kemungkinan kamu akan udah dipindah ke sel. Oke? Dok, ini nanti info saya udah bisa dilepaskan ya hari ini. Bisa, Dan. Oke. Dev, nanti malam dipindah ke sel depan aja dulu. Siap, Dan. Enggak, saya nggak mau ditahan. Tolong lepasin saya. Tolong lepasin saya. Tolongin saya nggak mau ditahan. Tolong lepasin saya. Permisi. Dokter Nadia. Dok. Loh. Dok. Mas Bayu? Sore ini tangannya kenapa? Itu karena tunangan kamu lagi. Dia nggak terima kalau aku laporin. Terus dia datang ke rumah orang tua aku. Dan pastinya aku lagi sendirian di rumah. Sampai dia ngelakuin ini. Heran. Kok ada ya laki-laki sejahat itu? Tapi berkas laporan udah masuk kan? Aku harus tunggu hasil visumnya keluar dulu. Baru bisa ngeluarin surat penangkapan. Nanti biar aku bantu sampai tuntas. Aku pastiin orang itu akan ditahan. Makasih ya. Oh ya, kamu kesini ada perlu apa? Hasil observasi jasad Pak Wiryo gimana? Kamu udah dapet fotonya kan? Ya kalau dilihat dari kondisi fisiknya, bisa dipastiin Pak Wiryo itu sama sekali nggak konsumsi alkohol. Kamu yakin? Alkohol itu cuma ada di mulutnya dan di badannya doang. Tapi nggak masuk ke tubuhnya. Oke. Makasih ya. Oke dok, saya permisi. Mari Mas Bayu.
Semoga aja ini benar nomornya si kuntil anak Melisa itu. Siapa ini? Nggak kenal nomornya. Halo, siapa ini? Saya Lastri, istrinya Mas Wiryo. Kamu penguntit ya? Kok kamu bisa dapat nomor saya? Saya mau ketemu sama kamu. Kalau kamu tidak mau, saya akan laporin kamu ke polisi. Karena yang terakhir ketemu dengan suami saya itu kamu. Tau nggak? Sebenarnya saya tuh males banget ngeladenin masalah receh kayak begini. Tapi oke lah. Send your location. Sorry, kamu pasti nggak ngerti kan? Kirim lokasi kamu. Aduh, ternyata belum kelar juga ternyata urusan si Wiryo ini. Zaman masih hidup nyusahin. Mati juga masih aja nyusahin. Taste the coolest flavors. Yang seperti ini bukan pertanyaannya? Iya, yang ini. Oke. Kita mulai lagi. Apa titik balik yang membuat Bang Leon memutuskan untuk berubah? Bentar. Bukan yang ini deh kayaknya. Bentar. Hampir mirip sih pertanyaannya, tapi bukan yang ini. Oh. Nggak di-print apa gimana tuh, Mbak? Mungkin kita suruh tim kita untuk cek lagi ya. Bukan cek ulang aja deh. Iya, bukan yang ini. Siapa mau pijit gua nih? Ayo cepat pijit. Udah lah. Makasih ya semuanya untuk kerjasamanya hari ini. Sama-sama Bang Leon. Saya minta maaf ya kalau saya bikin situasi kurang nyaman tadi. Jadi lama deh syutingnya. Ya emang lama. Untung aja Bang Leonnya nyadar. Iya makanya saya minta maaf. Kru-kru pasti capek semua. Saya itu cuma mau program ini menjadi yang terbaik itu aja. Kalau gitu saya duluan ya semuanya. Udah dijemput sama kakak saya. Mari. Ternyata Banyu. Aku kira si Bimo yang jemput. Kamu cari tahu apa status hubungan mereka yang sebenarnya.